Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali saya menyapa kita semua pada kesempatan malam hari ini. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik gitu ya. Dan pada malam hari ini seperti biasa saya sudah ditemani secangkir kopi gitu ya, kopi cappuccino. Teman-teman juga bisa ditemani oleh kopi di rumah masing-masing, bisa membuatnya sendiri. Dan pada kesempatan ini kita juga akan coba membahas, mengupas kembali, melanjutkan mengenai masalah gitu ya. Yang konten sebelumnya saya sudah coba memberikan sebuah pandangan secara umum bagi setiap kita kaum awam untuk kita bisa mengetahui dan mengidentifikasikan sebuah masalah gitu ya. Dan juga supaya kita tidak takut dalam menghadapi sebuah masalah, karena di dalam penjelasan konten sebelumnya saya coba memberikan penjelasan sedikit supaya kita disegarkan kembali. Dan pada malam hari ini saya juga akan terus membahas bagian-bagian lain yang mungkin saat ini kita akan dicelikan kembali, saya harap gitu ya, untuk kita bisa mengetahui hal-hal lain di balik setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Secara khususnya nanti kita akan kupas gitu ya. Baik, sebelum saya mulai, saya akan seruput dulu kopinya. Teman-teman bisa bikin kopi, terserah ya, kopi apa aja gitu ya di rumah masing-masing. Dan kesempatan ini saya bikin cappuccino. Itu foamnya nikmat gitu ya. Saya seruput dulu ya. Saya berharap siaran malam hari ini juga berjalan dengan baik, mengingat juga cuaca di luar sana cukup deras, hujan gitu ya. Tadi ada geluduk lumayan kencang, dan saya berharap jaringan berjalan dengan baik, dan juga untuk siaran pada kesempatan malam hari ini juga berjalan dengan baik. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Engkau berikan kembali buat kami, untuk kami kaum awam, jiwa-jiwamu yang begitu rindu akan kebenaran firman Tuhan, akan pemahaman di dalam setiap pembahasan, khususnya malam hari ini. Tuhan tolong bukakan pikiran kami, berikan kami pencerahan agar kami sesungguhnya memahami banyak hal Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terlebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba menyerahkan waktu ke depan dan juga siaran ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan coba kita review sedikit mengenai kemarin masalah. Nah, ketika kita tahu pengertian sebuah masalah yang kesenjangan ya antara yang seharusnya terjadi dan yang terjadi gitu ya. Ada kesenjangan ini, ada perbedaan, maka kita seharusnya tidak takut untuk menghadapi masalah, karena setiap permasalahan yang ada pasti ada solusinya, ya, pasti ada solusinya. Nah, masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun kita dilanda oleh pandemi COVID-19 seluruh dunia, maka kita tahu bahwa itu sebuah masalah besar gitu ya, karena seluruh dunia. Tetapi di dalam permasalahan tersebut, maka manusia mencoba mencari solusi. Ada masalah, maka ada solusi atau way out, ada jalan keluar. Salah satunya adalah dengan vaksinasi, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada solusi untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19, masalah penyebaran dari virus corona dan lain sebagainya. Nah, makanya tidak ada permasalahan di dalam kehidupan kita yang tidak ada jalan keluarnya, ya. Tetapi pada malam hari ini saya akan ajak kita berpikir, ternyata ada satu masalah yang di dalam kehidupan kita tidak ada jalan keluarnya dari sisi manapun di dalam dunia ini, ya, yang menyelesaikan masalah ini, ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak permasalahan apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Barusan Pak Hengki bilang katanya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.
Kalau sekarang ada satu masalah yang nggak bisa diselesaikan gitu ya, nggak ada way out-nya kira-kira gitu ya. Manusia dengan adanya permasalahan, misalnya COVID-19, ada solusinya, ada jalan keluarnya, ada way out-nya. Misalnya adanya kebiasaan baru, lalu teknologi, menggunakan teknologi metaverse gitu ya, untuk bisa bekerja dari rumah, bahkan ada kantor virtual dan lain sebagainya untuk mencoba membangun space lagi, ruang baru gitu ya, tanda petik gitu ya. Nah, ini semua ada solusinya. Begitu dengan padatnya, dengan mobilitas yang begitu tinggi gitu ya, lalu membutuhkan ruang gitu ya, lalu dengan hadirnya metaverse menjadi sebuah solusi dan lain sebagainya. Itu semua masalah-masalah akhirnya ada solusinya. Nah, ternyata ada satu masalah yang dunia tidak bisa menyelesaikannya, ya. Dunia tidak bisa menyelesaikannya. Nah, jadi saya berharap pada malam hari ini coba teman-teman renungkan, pikirkan kira-kira masalah apa ya yang ternyata dunia tidak punya way out-nya. Ya, dunia tidak punya way out-nya, ya. Nah, teman-teman bisa pikir baik-baik ya. Masalah yang tidak pernah dunia bisa cari solusinya itu, ya. Kan kalau masalah itu saya coba bagi dua gitu ya. Dalam dunia ini selalu ada masalah karena dunia akan terus berevolusi dan dinamis gitu ya, maka harus ada masalah untuk ada pengembangan, perluasan, dan ada sebuah kebangunan ya, perkembangan manusia gitu ya. Nah, itu sifatnya eksternal. Ya, sifatnya eksternal. Nah, ada masalah yang sifatnya internal ya, internal. Internal itu apa gitu kan? Yaitu dalam diri manusia itu sendiri. Manusia itu bermasalah. Masalahnya adalah manusia itu sendiri, ya. Dari mana gitu kan? Ingat kejadian, pada waktu kejadian 2 sebelum jatuh dalam dosa, manusia telanjang. Saya akan kutip saja bagian ini di dalam kejadian 2 ayatnya yang ke-25. Saya akan kutip saja buat setiap kita. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu, ya, tidak merasa malu. Lalu kejadian pasal 3 saya akan comparekan gitu ya. Maka terbukalah kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawa, tanda mereka malu, ya. Nah, di sini bayangkan ya. Tadinya telanjang tidak malu, sekarang telanjang tahu telanjang dan malu. Nah, ini kan berarti ada masalah. Yang seharusnya tidak malu, tapi yang terjadi kok malu. Nah, ini masalah toh. Nah, masalah ini yang ada di dalam diri manusia, ya, yang seharusnya engkau taat, tapi kok engkau memberontak. Yang seharusnya engkau tunduk pada perintah Tuhan, kok engkau menantang Tuhan dan melawan Tuhan. Nah, ini kan masalah. Nah, masalahnya itu ada di dalam diri manusia itu sendiri yang tidak mungkin dunia bisa mencari solusinya. Nah, inilah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh dunia, ya. Masalah di luar daripada itu, bagaimana ketika orang menghadapi pandemi COVID-19, dunia berpikir dengan kemajuan teknologi, kemajuan dari ilmu sains dan juga kedokteran gitu ya. Semua akhirnya meramukan sebuah formula vaksin dan lain sebagainya. Itu salah satu solusi kecil saja gitu dan bisa diatasi gitu ya, atau dikendalikan gitu ya. Paling tidak demikian. Bayangkan gitu ya. Seluruhnya gitu kan, ketika Jakarta macet misalnya, lalu solusi dengan busway, Transjakarta dan lain sebagainya, lalu diberikan peraturan misalnya ganjil genap untuk mererai kemacetan dan lain sebagainya, itu solusinya ada, ya. Ada masalah, ada solusinya. Seluruh yang ada di dalam kehidupan kita yang secara eksternal, yang di luar daripada kita, semuanya pasti ada solusinya. Tetapi di dalam diri manusia, yaitu keberdosaan, yang seharusnya menaati firman Tuhan, yang seharusnya mengelola Taman Eden, yang seharusnya mematuhi apa kata Tuhan, tetapi ternyata di Taman Eden berkebalikannya. Adam, Hawa menantang Tuhan. Hawa mengikuti kata si ular, yaitu iblis, ya.
Disuruh jangan makan, dia makan. Ya, bayangkan ya. Disuruh taat, disuruh taklukkan, dia malah ditaklukkan, gitu ya. Bayangkan, nah kan ini sudah ada masalah. Nah, ini dia yang tidak bisa dunia carikan solusinya. Dunia nggak bisa carikan solusinya. Nah, ini hal masalah ini yang nggak bisa dipecahkan atau diberikan solusinya oleh dunia. Masalah keberdosaan, ya. Tetapi herannya, lucunya gitu ya, ini ketika manusia berasa gitu ya, masalah keberdosaan ini bisa diselesaikan ya. Sama seperti tadi saya sudah kutip, Adam dan Hawa merasa bahwa keberdosaan ini, ketelanjangan tadi, gambaran keberdosaan manusia, ini bisa diselesaikan dengan cara saya menutupi aurat saya, maka saya tidak malu lagi. Selesai. Clear. That's it. That's it gitu ya. Harusnya demikian. Udah selesai itu masalahnya. Mereka pikir bisa menyelesaikan permasalahan ketelanjangan, yaitu berdosa itu dengan sedemikian rupa. Dengan seenaknya gitu ya. Dengan semudahnya gitu ya. Ambil daun cawat, tutupin ke segala aurat saya, lalu kita selesai. Kita nggak telanjang lagi dan kita nggak malu lagi. Selesai. Ternyata tidak demikian. Ya, tidak demikian. Masalah internal tidak bisa dengan cara eksternal. Ya. Permasalahan keberdosaan itu bicara intim, keintiman, internal sifatnya. Nggak bisa diselesaikan dengan eksternal, dengan cara menutupi, dengan cara dunia. Tidak pernah bisa. Karena yang internal ini bersifat kekal adanya. Permasalahan manusia jatuh dalam dosa ini bersifat kekal. Tidak mungkin yang bersifat kekal ini disolusikan dengan yang bersifat sementara, yaitu yang eksternal tadi. Tidak akan pernah mungkin bisa diselesaikan dengan cara demikian. Makanya nggak nyambung, makanya nggak bisa sama sekali. Ya, karena dunia ini semuanya sifatnya sementara. Tidak ada yang bersifat kekal dalam dunia ini. Selain firman Tuhan yang akhirnya kita tahu Kristus harus datang ke dalam dunia ini. Nah, ketika coba manusia yang sudah berdosa ini pikir ketelanjangan sudah selesai, demikian. Tetapi kalau kita teliti lagi dan kita coba pelajari lagi di dalam Kejadian 3, saya akan kutip saja pada bagian ini, yaitu ayatnya yang ke-8. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Pertanyaan saya, ketika manusia sudah menutupi auratnya dengan daun dan cawat, mengapa harus bersembunyi? Mengapa harus takut? Mengapa harus malu berjumpa dengan Tuhan? Ini menunjukkan permasalahan keberdosaan tidak pernah bisa diselesaikan dengan cara manusia. Saya membahas prinsip-prinsip kebenaran mengenai keselamatan daripada Allah di dalam komik saya yang ada di samping saya ini, yaitu Pakaian dari Allah. Ini saya dengan gambar, dengan cerita ya. Saya berharap anak-anak kita bisa mendapat satu gambaran yang jelas. Ya. Nggak bisa ternyata. Mengapa ada pakaian dari Allah? Ya. Bukan sekedar itu menutupi aurat, bukan. Kalau hanya sekedar pakaian, toh manusia juga sudah membuat daun dan cawat menjadi pakaiannya. Iya kan? Tetapi ternyata itu masih membuat mereka harus bersembunyi. Mereka masih mendapati diri mereka malu. Bayangkan, dunia tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan keberdosaan manusia. Sekalipun seolah-olah dunia bisa menutupi keberdosaan, tetapi sesungguhnya tidak akan pernah bisa membereskan keberdosaan itu sendiri. Bayangkan ya, kalau misalnya kita di rumah ada bangke gitu ya, kita bisa tutupin bangkainya gitu ya, pakai mungkin kertas koran apa segala macam tumpukin, tapi nggak pernah bisa menghilangkan bangkai itu sendiri karena bangkai itu hanya ditutupin doang, ya.
Sama seperti manusia. Mereka berusaha untuk menutupi keberdosaan mereka, tapi tidak pernah menyelesaikan keberdosaan mereka. Itulah lucunya gitu ya. Mereka pikir dengan cara demikian, kalau saya nggak kelihatan lagi dosanya, nggak kelihatan lagi bangkainya, maka rumah saya nggak ada bangkai gitu kan. Tidak kan. Ketika saya berhasil menutupi bangkai, misalnya bangkai tikus gitu ya, maka berarti rumah saya itu bebas dari bangkai tikus. Padahal bangkainya itu masih ada, hanya saya tutupin saja. Kan bukan berarti ketika saya menutupi atau orang lain nggak lihat berarti nggak ada bangkai tikus. Kan nggak menunjukkan itu. Nggak menunjukkan itu. Tapi manusia berdosa, inilah manusia berdosa. Makanya betapa mengerikan. Manusia berdosa tidak pernah bisa menyelesaikan masalah yang begitu ini sangat-sangat krusial ya, yang mematikan diri manusia itu sendiri. Nggak bisa mereka. Maka kita bersyukur sebagai orang-orang percaya yang akhirnya Anda dan saya itu masalah yang tidak pernah bisa diberikan solusinya oleh dunia. Tapi ini sudah dibereskan oleh Tuhan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Maka pada waktu peristiwa Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit binatang. Itu sebagai solusi yang daripada Allah sendiri. Maka masalah keberdosaan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri dengan caranya Allah. Itu baru benar. Maka manusia setelah dipakaikan dengan pakaian dari kulit binatang, maka manusia itu tidak lagi malu. Ya. Masalah keberdosaan dikelirkan dengan cara Tuhan oleh Tuhan sendiri. Kita betapa bersyukurnya kita di dalam pribadi kita. Dalam kehidupan kita yang sementara ini ada masalah yang begitu penting, yang begitu krusial, yang membuat kita binasa. Akhirnya kita masalah yang nggak bisa diberikan solusinya oleh dunia, diberikan oleh Allah dan tuntas oleh Tuhan. Bayangkan. Dunia bisa memiliki solusi yang begitu hebat di dalam kehidupan mereka secara eksternal. Tetapi sesungguhnya dunia tidak bisa memberikan satu ramuan yang ampuh untuk diri manusia itu sendiri yang di dalamnya mereka memiliki masalah, yaitu keberdosaan. Betapapun hebatnya orang menjadi seorang problem solving di dalam kehidupan ini, tetapi dirinya sendiri punya masalah yang begitu besar, yaitu keberdosaan, mereka nggak bisa menyelesaikannya. Kita mesti bersyukur. Karena yang dunia nggak bisa kerjakan, Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam diri kita. Sehingga permasalahan apapun kita di luar daripada diri kita, di luar daripada internal tadi, yang sifat eksternal, sudah barang tentu Tuhan akan sertai dan akan berikan jalan keluarnya. Yang internal, yang dunia nggak bisa, Tuhan berikan. Bayangkan, apalagi yang di luar. Dunia bisa, Tuhan lebih hebat. Bayangkan, dunia nggak bisa, Tuhan bisa kerjakan. Apalagi yang di luar sana. Dunia nggak bisa kerjakan yang dalam nih. Tuhan pasti bisa kerjakan yang luar. Oh, yang dunia bisa kerjakan luar, nggak bisa kerjakan yang dalam gitu loh. Yang lebih penting gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengajak setiap kita betapa bersyukurnya kita memiliki Kristus. Pakaian dari Allah itu tema pengorbanan, ya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tema keberdosaan itu akhirnya diperdamaikan kembali oleh Kristus. Bayangkan betapa bersyukurnya Anda dan saya hari ini kalau kita boleh percaya kepada Kristus, dan ternyata dalam dunia ini tidak ada permasalahan yang lebih besar. Ya, jadi tidak ada permasalahan dalam hidup ini yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Di dalam Kristus ada jalan keluarnya. Karena apa yang tidak bisa, Tuhan bisa kerjakan. Keberdosaan manusia yang tidak bisa dikerjakan oleh oknum manapun, Tuhan Yesus kerjakan. Apalagi masalah kita sehari-hari. Ya, apalagi masalah kita sehari-hari. Jadi sesuatu yang besar saja yang nggak bisa ditangani oleh oknum manapun, Tuhan beresin. Ya, Tuhan beresin.
Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun permasalahan dalam kehidupan Anda dan saya, coba pikir baik-baik, ya. Pikir baik-baik. Kita nih sudah dituntaskan, dibereskan. Permasalahan yang nggak bisa diselesaikan oleh dunia dan oknum manapun. Masalah yang nggak bisa ada jalan keluarnya. Tuhan sudah bereskan ini. Sehingga tidak ada bangkai lagi di dalam kehidupanmu. Karena bangkai itu sudah dibuang gitu ya. Di dalam kehidupan kita, harap kita semakin hari semakin bersyukur di hadapan Tuhan. Semakin bisa melihat kebesaran Tuhan karena ada masalah yang besar sekalipun gitu ya. Tuhan saya lebih besar karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan ya. Yang dunia gak bisa kerjakan, Tuhan saya bisa kerjakan. Betapa malunya orang-orang dunia yang berpegang pada dirinya sendiri. Ya, caranya sendiri. Kayak kita bersyukur, saya berharap makanya dalam kehidupan setiap kita permasalahan pasti ada, kita bawa dalam doa, kita tanya pimpinan Tuhan, terus kita gumulkan, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan berikan satu konklusi-konklusi dalam kehidupan kita lewat prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia akan pimpin, dia akan bimbing. Dia akan selamatkan dirimu, jiwamu saja sudah diselamatkan, ya. Apalagi hidupmu yang sementara ini, ya. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Nah, saya berharap teman-teman sadar, gitu ya. Maka ada prinsip-prinsip penting di dalam keselamatan. Saya tuangkan di dalam komik saya, cerita bergambar supaya anak-anak kita paling tidak mendapat sebuah pengertian yang baik. Sehingga kuat dalam kehidupannya, menantang dunia. Karena orang percaya pasti menantang dunia, ya. Saya berharap pada malam hari ini dengan yang singkat, sederhana, bisa memberikan kita wawasan yang baik di dalam pengertian kita secara khususnya. Ya, saya akhiri ngopi malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah berhenti terus menyertai kami. Karena permasalahan yang terbesar dalam kehidupan umat manusia, yaitu keberdosaan, sudah Engkau selesaikan lewat Kristus mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang akhirnya bebas dari maut dan kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin saat ini kami pun di dalam kehidupan yang kami jalani ini berkutat-kutat Tuhan, yang tidak ada arahnya Tuhan, yang hanya menunggu kebinasaan menjemput kami, maut menjemput kami. Tetapi bersyukur malam hari ini kami disegarkan kembali. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, seruput lagi kopinya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa dituntaskan oleh Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Tuhan Yesus memberkati.